Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran fiqh bulughil maram pagi ini adalah hadis ke-230 tentang babu sifatis salah, bab tata cara salat. Awsaful salatil kamilah al-limusi salati, cara-cara salat yang sempurna. Dari Abi Hurairah radhiyallahu annan nabiyya qala, dari Abu Hurairah Nabi bersabda, "Idza qumta ila shalah," jika kalian ingin salat, fa asbaghil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Tsumastaqbil kiblata, kemudian hadapkanlah ke kiblat. Fakabbir, maka bertakbirlah. Tsumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca apa yang mudah bersamamu dari Al-Quran. Sumarka, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sehingga Anda tumakninah dalam keadaan rukuk. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangunlah sampai Anda iktidal, berdiri. Sumasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sujudlah sampai Anda tumakninah saat sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah dari sujud sampai Anda tumakninah saat duduk. Sumasjud, kemudian sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sampai Anda tumakninah dalam keadaan bersujud. Summaf'al dzalika fi salatika kulliha, kemudian lakukanlah seperti itu dalam salatmu semuanya. Akhrajadus sam'ah, hadis dikeluarkan oleh 7. Walafdhu lil Bukhari, redaksi ini ada pada Bukhari. Wal Ibnu Majah bi isnadin Muslim, dan pada Ibnu Majah dengan sanad dari sanadnya sanad Muslim. Hatta tatma'inna qa'iman, nah, pada ruku tadi ada kata-kata hatta tatma'inna qa'iman sebagai pengganti dari ta'tadila. Jadi kata tatma'inna itu banyak disebut ya, tumakninah. Jadi antara dua rukun itu harus ada jeda sebentar. Fa'akim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, fa'akim sulbaka, luruskanlah punggungmu, hatta tarjial idham, sampai tulang-tulang kembali, sampai balik gitu ya. Apa maksud dari hadis ini? Kesimpulan hadis, hadhil a'mal al-madhkura sifatu raka'atin min raka'ati salah qiyaman. Salat, pekerjaan yang ditunjukkan pada hadis ini itu merupakan gambaran dari satu rakaat. Kan salat satu rakaat mah enggak ada kan? Ini gambaran satu rakaat. Kemudian di akhirnya kan lakukanlah hal itu semuanya pada salatmu, gitu kan? Jadi masih perlu penyempurnaan. Jadi nggak bisa pakai langsung begini. Alhasil tidak ada hadis yang utuh dari mulai takbir sampai salam
satu hadis itu nggak ada. Semuanya tambelan. Ya, sana sini, ini cerita tentang takbir, ini cerita tentang ruku. Nah, itu lalu dipadukan baru bisa lengkap. Wa tilawatan min rakaatis salah, qiyaman dalam keadaan berdiri dan membaca ruku, i'tidal, wa sujud wa tumakninah, duduk antara dua sujud kemudian sujud lagi dengan tumakninah. Fa hadhi sifat rakaatin. Ini adalah sifat satu rakaat. Sumaf'al dzalika, kemudian lakukan hal itu jami'a ma dzukir minal aqwal wal af'al illa takbiratul ihram. Lakukanlah rakaat kedua sampai selesai dengan hal yang sama kecuali takbiratul ihram. Fa innaha makhsusatun bi rakaatil ula. Karena takbiratul ihram itu khusus di rakaat pertama, ya, pembuka, kan. Jadi pada rakaat kedua sudah tidak ada takbiratul ihram lagi. Lima ulima syar'an min adami takrariha. Sebagaimana kita tahu bahwa takbiratul ihram itu tidak perlu diulang-ulang. Ya. Aifis rakaati salatika, dalam salatmu. Jadi walaupun di sini ada kata-kata itu, kalau mau salat, sempurnakan wudu, hadapkan dirimu ke kiblat, takbirlah. Gitu kan? Nah, kemudian di ujung hadis ini, lakukanlah semuanya pada rakaat-rakaatmu. Nah, tapi tidak berarti tadi itu setiap mau rakaat takbir lagi, takbiratul ihram. Ini hanya berlaku untuk satu. Walaupun kalau dilihat dari hadis ini, lakukanlah semuanya, berarti takbir berulang-ulang. Qala Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, hadzal hadis mustamilun ala fawaida katsiratin. Hadis ini faedahnya banyak. Waliya'lam an awalan annau mahmulun ala bayanil wajibat duna sunan. Tapi hanya menjelaskan yang wajib. Yang sunnah enggak ada di sini. Ya, tidak dimuat dalam hadis ini. Fa in qila lam yudhkar fihi kullul wajibat faqad baqiya wajibatul mujma' 'alaiha wa mukhtalafiha wa syarhu dzalika kullah. Kenapa di sini tidak disebut semuanya? Ya itulah mau Rasulullah lah, kita nggak bisa ngatur ya. Kalau kepengen kita sih menjelaskan tuh yang komplit gitu loh. Seperti kuliah kan. Tata cara sholat. Dari pertama, dua, ya, terus gitu. Kalau dijelaskan oleh dalam bentuk kuliah kan begitu. Nah, tapi itu masyarakat waktu dulu apa ya bisa nerima gitu. Karena kan levelnya berbeda-beda. Rasulullah menyampaikan di satu majlis dengan murid yang berbeda-beda level dari sisi kecerdasan, dari sisi kesiapan. Ya, ini pun hadis ini teguran. Hadis ini teguran Rasulullah kepada orang yang sholatnya nggak benar. Nah, ini limusi'i sholah. Ya, jadi singkatnya kalau nggak ada orang yang nggak benar, Rasulullah tidak akan mengucapkan ini. Kan gitu kan? Kalau nggak ada orang yang benar, maka hadis ini tidak keluar. Ya, teguran, kamu sholatnya jangan begitu, begini. Nah itu, kata begini itu ada setelah ada orang salah. Jadi kesalahan itu tidak semuanya buruk. Ya, dengan ada kesalahan, maka orang jadi minta maaf. Minta maaf itu berpahala. Yang memaafkan, yang disalahi juga memaafkan, berpahala pula. Jadi kalau tidak ada dinamika, ini yang sulit dipahami oleh malaikat. Malaikat kan kepengin hidup manusia itu mekanis itu. Seperti matahari, ya udah terbit terus saben hari, nggak ada capek-capeknya. Tapi manusia kan tingkah polanya macam-macam. Tingkah polanya macam-macam, sehingga Allah tidak menyatukan, tidak mengglobalkan. Kan idealnya orang yang sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah pelakunya dari fahsya dan munkar, dari hal yang keji
dan kemungkaran. Tapi nyatanya enggak semuanya gitu. Sholat jojong gitu kan, korupsi jalan, contohnya gitu kan. Nah ini Allah wala talbisul haq bil batil, Allah tidak mencampur adukan. Sholatnya bernilai, ya korupsinya tidak bernilai. Coba kalau diglobalkan, waduh, sholatnya korupsi, coret, wah ya, habis lah. Nah ini Allah beda ya, sama dengan waman jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka dia akan mendapat 10 kali. Nah kebaikan ini menurut siapa? Menurut pelakunya atau menurut Allah? Allah bedakan kebaikan menurut orang dan kebaikan menurut Allah. Kebaikan menurut Allah itu adalah khair. Kebaikan menurut manusia hasan. Jadi kalau orang levelnya rendah, wawasannya rendah, dia mengira, bisa jadi dia mengira apa yang dia lakukan itu kebaikan, padahal bukan. Kan begitu kan? Karena wawasannya rendah, belajarnya belum sampai, dia mengira apa yang dia lakukan itu kebaikan. Contoh orang teriak-teriak, ya arhamar rahimin arhamna, tarhim namanya itu, sebelum subuh. Menurut dia itu membangunkan orang yang mau sholat, membantu. Kan bagus itu. Nah itu bagus menurut dia. Kan gitu kan? Nah, kalau dalam bahasa mereka mengira bagus padahal bukan. Menurut versi orang yang ngerti bid'ah. Tapi Allah tidak menilai bagus menurut Allah, bagus menurut dia. Sebab kalau Allah menilai bagus menurut Allah, yang didapat oleh manusia itu kecil. Allah berikan kemerdekaan, dia terus belajar, nanti lama-lama ngerti, waduh, berarti yang selama ini saya lakukan salah. Nah itu kan, itu tetap dinilai kebaikan, karena dia niatnya baik. Nah kita harus maklum ya, nah, karena wawasan orang bisa saja berbuat salah gitu kan. Kita lanjutkan. Zakaran Nawawi umuran muhimmatan jiddan ala an adabil mufti wal mustafti wa adawat tardiyah wa ta'lim mimma yujibu ruju' ilaihi wa huwa mabsusun fi jami'i kutub fikih fil madzhab kulliha. Nawawi menyebutkan, Imam Nawawi, adab orang yang memberi fatwa dan meminta fatwa, orang yang tanya dan ditanya. Ya, Rasulullah ini sudah menjadi contoh yang komplit lah. Nah, kita bisa mengambil dari sana. Selanjutnya, hadis berikutnya, walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadits Rifa'ah bin Rafi' innaha, sesungguhnya kata hadis yang diriwayatkan Nasa'i, lan tatimmas salatu ahadikum, tidak akan pernah sempurna salat seorang di antaramu hatta yusbighal wudu'a, sampai dia menyempurnakan wudu. Wudunya yang bagus. Ya, wudu ini bagusnya di rumah ya, bagi mereka yang tinggalnya di rumah. Tapi kalau dalam perjalanan ya nggak bisa ya. Kama amarahullah, kemudian sebagaimana Allah perintahkan kepadanya. Tsumma yukabbirullah, kemudian bertakbir kepada Allah. Wa yahmaduhu, dan memujinya, wa yusni alaihi, dan memuji kepadanya. Wa fiha fa in kana ma'aka Qur'an faqra, maka jika kamu ada padamu Quran, bacalah. Wa illa, kalau tidak ada, fahmadillaha, maka pujilah Allah. Wa kabbirhu, takbirlah. Wa halilhu, dan bertahlillah. Wali Abi Daud, sumakra bi umil Quran, kemudian bacalah umul Quran, wa bima sya'allah, dengan apa yang Allah kehendaki. Nah inilah hadis-hadis ini ya, ini waktu itu Rasulullah menyampaikan hadis sebelum ada tanggal.
Jadi kita mendapat kesulitan mana yang diucapkan duluan, mana yang belakangan. Ya, kemudian suasananya dalam suasana apa, momen apa gitu. Rasulullah bicara pada siapa? Kan nggak mungkin Rasulullah ngomong sendiri. Kepada siapa Rasulullah bicarakan, kemudian momennya apa gitu. Tanggal berapa? Nah, kalau sekarang itu sudah ya, semua peristiwa bisa dilacak. Ya, istilahnya perda tanggal berapa? Apa perdanya duluan? Berarti di amandemen dengan perda yang baru. Nah, seperti di sini ya. Apa kesimpulannya? Hadza haditsun jalil istamala ma'a masabaq ala ta'limi ma yaju fi shalah wa la tatimu bihi ila bihi. Pada hadis ini menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh orang salat dan tidak boleh tidak. Kalau tidak ya, kalau tidak dijalankan tidak salat. Ya, tidak sempurna. Wa fassalahuna ma ajmalahu sabiq, dan di sini lebih dirinci. Pertama, wujubul wudu likulli qa'imin salah, wajib wudu bagi orang yang hendak salat. Kan di sini dijelaskan kalau mau salat wudulah. Di sini tidak dijelaskan kalau kau tidak punya wudu. Di sini tidak dijelaskan. Pokoknya mau salat wudulah. Berarti apakah punya wudu apa enggak, ya wudu lagi gitu. Nah, ini hadis ini begini. Tapi nanti ada lagi hadis yang menjelaskan yang sudah berwudu sepanjang tidak batal boleh tidak berwudu. Kalau di sini nggak dijelaskan. Nah, ini berarti waktu-waktunya beda-beda. Yang ketiga, inna fardal musalli ayaqra bi fatil kitab fi kulli raq'ah li riwayat Abi Dawud. Wajib ya kepada orang yang salat membaca Fatihatul Kitab pada setiap rakaat. Nah, nanti akan ditandaskan lagi. Tidak ada ampun, yang namanya Fatihah itu wajib. Mau jadi makmum tah, mau jadi imam tah, kecuali, nah, ada kecualinya, salat orang yang tertinggal. Ya, sholat orang yang tertinggal kalau nggak komplit, yang penting dia kalau bisa ruku bersama imam, maka pekerjaan dia dianggap 1 rakaat. Hitungannya ruku. Contohnya baru Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah Allahu Akbar, ya udah ikut ruku, nggak usah diselesain. Ya, atau baru takbir Allahu Akbar, imamnya malah ruku. Nah, karena kita datangnya telat. Ya, maka kita memburu ruku. Nah, bagaimana kalau yang udah datang duluan atau imam yang keras, yang jahar? Ini menjadi khilafiyah. Tapi pendapat yang kuat baca Fatihah. Ya, teman-teman mengatakan tidak baca Fatihah. Contohnya Muhammadiyah, kalau nggak salah ya, Persis, ya termasuk Allahumma yarham, Ustadz Misbah, ya berpendapat tidak usah. Tapi kalau saya berpendapat harus. Ya kok beda? Ya beda-beda, silahkan saudara pilih mau yang mana. Karena ada hadis yang kuat, nanti akan disampaikan. Hadisnya begini kurang lebih. Setelah memimpin sholat, Rasulullah bertanya, tadi saya dengar suara-suara di belakang. Siapa yang baca itu? Siapa yang suara itu sumbernya dari siapa? Sahabat lalu menjawab. Kalau nggak salah itu Abu Musa ya. Saya ya Rasulullah, itu suara itu adalah suara saya menirukan engkau, bacaan engkau. Ya, contohnya Rasulullah mengucapkan kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, gitu pelan, ngikutin. Nah, lalu Rasulullah mengatakan fala taf'alu. Lain kali jangan diulangi. Tapi ada ilahnya, ada kecualinya. Illa bi ummil kitab. Kecuali dengan ummul kitab. Hadis ini sahih. Ya, dan sudah dirilis, ditinjau kembali, dilihat lagi. Sehingga trio manhaj salaf salih
Abdullah bin Baz, Saleh Fauzan, Syekh Utsaimin berpendapat wajib. Itu aja. Nanti satu saat setelah fatwa dari Syekh Utsaimin selesai, saya akan bacakan daimah. Apa itu namanya? Fatwa daimah yang menjadi kesepakatan Arab Saudi. Ya, ada lagi kumpulan fatwa yang dipakai di ulama Kuwait. Wow, itu lebih gede lagi, 40 jilid. Jadi saben hari segini ya, seminggu sekali ya, lama gitu. Tapi itu ya perlu kita ketahui. Nah, ini kesepakatan secara ya. Kalau Syekh Utsaimin kan fatwanya sendiri. Tapi kalau itu Lajnah Daimah, nah itu panitia lah, seperti MUI-nya gitu, MUI-nya Arab Saudi. Ya kita pelajari nggak apa-apa, kan teori mah nggak apa-apa sih. Siapa saja kalau dia punya alasan-alasan begini, ya kita bisa terima. Kalau alasannya kita bisa terima, silahkan pakai. Kalau khilafiyah ya, tapi kalau bukan khilafiyah nggak ada kata nggak bisa gitu, harus ikut kalau sudah kesepakatan. Nah, termasuk ini. Wujubul wudu likulli qaim ila salah kama dalat al ayat wal muradu liman kana muhdats. Wajib wudu bagi setiap orang yang mau salat. Tapi nanti di riwayat lain dijelaskan untuk orang yang berhadas. Kalau di sini kan nggak dijelaskan. Pokoknya kalau mau salat wudu. Udah nggak ada ampun. Tapi nanti hadis yang lain bagi mereka yang punya hadas. Kenapa? Karena Rasulullah pernah dilihat oleh sahabat dari zuhur sampai subuh, apa isya ya, beliau nggak wudu. Lalu ditegur, ya Rasulullah, engkau nggak berwudu, amdan ya Umar, sengaja. Bayangkan tuh ya, kesehatan Rasulullah tuh. Bisa nggak buang gas itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Wah, kita kayaknya nggak bisa setahan Rasul ya. Sampai segitunya tuh. Ya, beliau sengaja. Jadi ini dijadikan alasan oleh para ahli, sepanjang tidak batal berarti boleh. Cuma jarang Rasulullah. Biasanya berwudu gitu. Dan sunnah kan? Bagi mereka yang masih punya wudu, kemudian masuk sholat, dia wudu lagi, itu hukumnya sunnah. Nambah poin gitu. Kan? Lumayan kalau saben hari nambah. Ya kan? Yang ketiga, inna fardal musalli ayyaqra bi Fatihil kitab fi kulli raq'atin. Kewajiban seorang yang salat ya, itu membaca Fatihatul Kitab pada setiap rakaat. Riwayat Abi Dawud, berdasarkan riwayat Abu Dawud. Wa yuhmalu 'alaiha qauluhu ma ma'aka minal Qur'an bi anakana mutayassaran li hifdzil muslimin laha. Kenapa Rasulullah mengatakan apa yang ada padamu dari Quran? Karena waktu itu enggak semua orang hafal Fatihah. Waktu itu ya. Jadi kita tahu bahwa turunnya ayat itu kan bertahap. Iqra dulu kan, bukan Fatihah dulu. Ya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam arafa min halil mukhatab lahu la yahfadhaha fa yaqra ma tayassara. Karena Rasulullah tahu orang yang dihadapinya, lawan bicaranya tahu persis Rasulullah. Dia nggak hafal Fatihah. Ya. Awlin naskhi bi ta'yin Fatihah, atau dinasakh. Atau boleh jadi dinasakh. Jadi pada awal Islam, awal sholat, bacaan rakaat itu apa saja, nggak perlu Fatihah. Ya apa saja yang dihafal. Tapi setelah itu ditetapkanlah Ummul Kitab. Ya, Fatihah itu menjadi keharusan. La salat liman lam yaqra bi Ummul Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Kitab. Wa matayassara fi mazada al-Fatihah, dan apa-apa yang mudah melebihi Fatihah. Nah, jadi yang kita hafal selain Fatihah apa? Untuk nambahin surat ya.
Wa tajibul qiraah fi kulli rakaah, dan wajib dibaca pada setiap rakaat. Salah satu alasan orang yang yang enggak mengharuskan baca Fatihah adalah karena mendengarkan. Karena mendengarkan. Kan imam lagi membaca Quran. Dalam satu ayat disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Apabila Quran sedang dibaca, dengar dan simaklah supaya kamu mendapat rahmat. Ini ada ketentuannya. Kalau lagi nggak baca, kalau di luar sholat, kita dengerin. Ya kalau di luar sholat, menyangkut Fatihah, tetap harus. Karena itu teguran Rasulullah. Tadi kalian baca apa sih berisik di belakang? Ya Rasulullah, kami menirukan Anda. Nanti lain kali jangan diulang, kecuali umul kitab. Ada kecualinya. Yang keempat, malam yahfad syai'an minal Qur'an yujzi'ul hamdu wat takbir wat tahlil. Bagi orang yang tidak hafal Fatihah, tidak hafal Quran, maka cukup dia mengucapkan alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah, ya. Jadi untuk orang terutama yang baru masuk Islam, ya sudah, yang dibaca itu waktu sholat itu alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, ya, sebagai pengganti sementara, sifatnya sementara Fatihah. Yang kelima, warada tafsilati ruku wal qiyam minhu wa sujud wal julus baina sajadatain fi ahaditsin akhar, tentang secara rinci ruku bagaimana, berdiri dari ruku bagaimana, sujud, duduk di antara dua sujud, itu dibicarakan di hadis yang lain. Seperti tadi sudah disampaikan, tidak ada hadis yang utuh menjelaskan tentang sholat dari A sampai Z, tidak ada. Ya, semuanya tambelan. Nanti tentang ruku khusus begini, tentang sujud khusus begini. Inilah yang memicu adanya perbedaan pendapat. Gitu kan? Jadi kita harus terima. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena nggak jelas. Tapi orang Islam kalau ngomong, orang jelas, takut dimarahin, gitu kan? Orang jelas, sire sing ora weruh. Kan begitu. Agama itu seakan-akan kayaknya bengis amat ya gitu. Nggak boleh nanya, nggak boleh protes. Ya boleh-boleh saja, kita diberi akal. Tapi dengar dulu semuanya, itu kan? Ini berturut-turut sampai selesai dulu. Yang keenam, arifqu bil muta'alim wal jahil. Kita itu harus lunak, ya, lemah lembut kepada orang yang belajar dan orang bodoh. Nah inilah yang jarang diteladani oleh dai-dai. Setahu saya, bawaannya itu kasar. Ulama, kiai-kiai itu bawaannya kasar, apalagi zaman dulu, ya, waktu sekolah, nggak hafal, sini tangannya, tet, pukul. Sekarang sudah tidak boleh, ya. Jadi yang terpukul hati ustadznya. Kalau sekarang nggak hafal, cetat. Dulu kan bawaannya itu, ya, lidi atau penggaris, ya. Sekarang sudah tidak boleh. Wa idahul mas'alati wa talkhisul maqasid wal iqtisar fi haqqihi al muhim. Nah, jadi memang menghadapi orang yang bodoh atau orang yang belum mengerti harus dihadapi dengan kesabaran karena levelnya berbeda. Ya, orang pintar tuh biasanya diprovokasi oleh setan itu untuk sombong. Karena dia melihat orang lain kok begitu aja nggak bisa, sehingga dia naik. Kita harus sabar. Yang ketujuh, istibabus salam inda liqa. Dianjurkan kita salam saat berjumpa. Wa wujubu raddi, menjawabnya wajib. Ya. Wa yustahabu takrar liqai salam, dan dianjurkan juga mengulang-ulang salam. Wah, kalau ke pasar ini ketemu orang salam, ya.
Wa in qarubal ahdu wa yajibu radu fi kulli marrah. Pokoknya setiap salam dibaca, setiap salam dilontarkan, kita wajib menjawabnya. Hadis berikutnya dari Abi Humaid As-Sa'idi, ra'aitun nabiyya idza kabbara ja'ala yadaihi hadwa mangkabaihi. Kata Abi Humaid As-Sa'idi, aku melihat Nabi ketika beliau bertakbir, beliau menjadikan tangannya, kedua tangannya itu sejajar dengan bahunya. Tangannya sejajar dengan bahunya. Nah, ini tangan, ini bahu. Gimana sejajar? Nah, ya kan? Nanti akan dijelaskan lebih anu. Jadi yang ini tangan, ini bahu, sejajar apanya? Maka ketika dibahas tangan tuh ini. Nah, tangan ini. Pencuri potong tangannya, yang dipotong mana? Ini. Berarti inilah yang sejajar dengan bahu. Jadi, tapi ada juga orang begini. Ada orang begini. Kalau ini mau ujung tangan. Tangan, ketika disebut tangan, kata yadun, dalam bahasa Arab itu sejajar dengan bahu. Nanti ada lagi keterangan, setinggi-tingginya tangan itu setara dengan ini. Apa ini? Iya, ini apa ini? Telinga, daun telinga. Setinggi-tinggi, jadi nggak boleh begitu. Ya, setinggi-tingginya tangan berarti paling rendah di sini, paling tinggi di sini. Nah, nanti ada keterangan lagi. Wa idza rafa'a, jika jadi sejajar dengan pundaknya ya. Nanti akan dibahas anunya. Apa tuh kesimpulannya. Ini matannya dulu. Apabila beliau bangun, amkana yadaihi min rukbataihi. Beliau mengamkankan. Apa kata orang tuh neteg. Ini nih, ya. Itu ada di apa sih? Dengkul ya? Ini. Mangkok. Gini ada di mangkoknya. Nih. Ini ada di mangkok. Kan ada mangkoknya nih. Jadi jangan begini. Tuh. Kan ada orang begini saya lihat. Ada yang begini. Ini di mangkoknya ini. Emang udah dibuat buat nyanggrek ini. Jadi amkan tuh maksudnya jangan ngambang begini nempel doang nih. Jangan nempel. Tapi ini memang berat tubuh ini dibebankan ke sini tuh. Iya, amkan itu begitu artinya. Nanti kita pelajari bersama. Summa hasara zahrahu, kemudian meluruskan punggungnya. Jadi punggungnya lurus. Punggungnya ini lurus. Jadi jangan begitu. Kira-kira kalau ditaruh papan itu nggak jatuh. Jadi pernah dites oleh ulama itu ditaruh minum ya di atasnya itu nggak jatuh. Kira-kira gitu. Kalau mau betul-betul ini ngajarin anak-anak ya, kan dia masih muda kan, masih tulangnya masih bisa ditekak-tekuk. Fa idza rafa'a ra'sahu, apabila sudah mengangkat kepalanya kan dari ruku nih. Ya. Apabila beliau mengangkat kepalanya, istawa, maka tegak lurus begitu. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Hatta ya'uda sehingga kembali kullu faqarin makanah. Semua tulang ke tempatnya. Ya, tulang punggungnya kembali ke tempatnya gitu. Faidha sajada, jika beliau sujud, wada'a yadaihi, beliau meletakkan tangannya, gaira muftarishin, tapi tidak muftaris. Muftaris itu nempelin ininya, tuh. Nempelin ininya ke tanah, jadi kayak
anjing. Rasulullah nggak begitu. Ini namanya apa begini? Sedeku ya. Anjing tuh kalau anu kan begini. Ini nempel. Nah Rasulullah nggak begitu. Jadi tangannya. Ya tangannya itu renggang. Jadi memang untuk menahan beban tubuh. Wala qabidiha. Beliau tidak muftarish, tidak begini tangannya itu, ya. Tidak pula menggenggam. Ya, tidak pula menggenggam. Tangannya biasa saja. Ya, waktu sujud itu tangannya nggak begini, dia menggarin, nggak pula menggenggam begini. Wastaqbala, dan menghadapkan bi atrafi asabi rijlai, ujung-ujung jari-jari kedua kakinya ke kiblat. Jadi sholat itu menghadapkan ujung jari kaki ke kiblat. Ya, begini kan prakteknya. Jadi kalau kiblat ke sana, ini jangan begini. Oh, ini mencenglah ke sana. Jadi harus begitu, lurus. Ya pernah baris kan, masih pernah belajar baris. Nggak mungkin begitu kalau jalan. Tapi mungkin karena sudah pabriknya beda sih ya. Jadi harus begini. Kalau saudara begini, nanti di sampingnya itu pasti nggak bisa lurus. Kakinya begitu, waduh, saya kakinya lempeng, dia begitu. Nggak bisa lurus. Nanti walaupun tadinya sudah dempet-dempet, nanti bangun lagi pasti renggang. Itu karena kakinya begini. Jadi harus lurus ke kiblat. Ya, gitu katanya. Wa idza jalasa fi rak'atain, jika beliau duduk dalam 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra, beliau menduduki kaki kirinya. Ya, menduduki kaki kiri didudukin. Iftirash namanya. Wa nasabal yumna, dan mengangkat kaki kanan. Ya. Itu kalau di tengah 2 rakaat. 2 rakaat kan begitu, ini namanya duduk iftirash. Ininya harus lurus sebab ujung ininya nih, ujung jarinya kaki ini menghadap kiblat. Jadi kalau saudara begini, ya nggak ngadap kiblat ini mah, ngadap ke tanah atau begitu. Ya karena ini faktor pembawaan sih kadang-kadang. Sakit. Kalau saya dulu pertama masuk Islam susah, saya ketok pakai palu. Kamu harus nurut. Kejam saya, tubuh saya. Semua kamu harus Islam. Jadi kalau suruh begitu. Nah, tapi suatu saat saya salah naro nih, bukan ke sini, nih, ke sini, tuh begitu, aduh, oh begini saja. Saya perhatikan, oh di bawah ya. Tapi saya lihat ada warga Pangurawi yang begitu, kok nggak sakit ya dia? Udah wafat orang, kakinya sakit memang. Tapi dia ditaruh di sini. Setiap itu saya lihat, wih kuat ya. Saya dulu ngejomplang begitu. Ya. Nah ini yang sering saya lihat ini saudara. Gini. Jangan kita duduk itu jangan makan kapling orang. Ini sudah kapling kita ini. Ya, kapling kita segini. Ini jangan nanti duduk ke sono. Jadi semuanya miring itu. Kalau di foto itu jadi miring begini semua. Wih, ngedesak nih saya bilang. Wih. Saya begitu berusaha nahan dia. Kalau enggak saya kena orang. Nah ini, kenapa? Rahasianya ininya megar. Dia begini. Di waktu duduk megar, makanya harus lurus tetap gitu. Walaupun pertama sakit. Pasti sakit. Jadi kalau saudara boleh digaris pakai kapur tuh. Ya. Berdirinya itu. Jangan makan kapling orang. Kalau saudara makan kapling orang di tempat orang, nanti kalau berdiri renggang lagi pasti itu.
Tadinya udah rapat begini. Wih, kok jadi renggang? Itu gara-gara tadi. Ini kan cerita lagi sehat ini. Ya, ini pelajaran dia di madrasah itu harus betul-betul. Jadi kalau masih muda itu biasakan ideal. Nah, nanti kalau udah tua kan banyak gangguan, asam urat lah segala itu ya udah nggak ideal. Atau kegemukan, gemuk, sehingga ini nggak bisa, nggak bisa. Orang gemuk tuh kadang-kadang nggak bisa di toilet aja nggak bisa nongkrong. Teman saya itu kalau buang air dia nggak bisa nongkrong, jadi dia duduk, ini dilonjorin, karena ini perutnya terlalu gede, nafas. Ya, maka idealnya memang begitu, tinggi badan dikurangi 100 ya, untuk laki-laki, untuk perempuan 110. Kalau tinggi badan kita 175, berarti berat ideal 75. Ukur sendiri aja. Kalau lebih itu berarti kegemukan. Nah kalau gemuk ini mendesak organ tubuh ini jadi nyesek. Karena ini usus kan 12 jari, 2 meter lebih nih, usus ditaruh di sini. Lah ya pasti kan gemuk. Nah ini mendesak ke paru-paru jadi ngap gitu. Makanya kita kurangi. Dengan ini apa bolbat dikurangi proteinnya, karbohidratnya. Karbonya dikurangi. Ya memang lemes sih awal-awal. Tapi kalau udah terbiasa, insya Allah. Ini demi kesehatan kita ya. Makin berusia itu harus dijaga. Kalau memungkinkan hidup lama, lakukan. Kalau sudah tidak mungkin, ya ajal namanya. Kalau memungkinkan dirawat, ya kita rawat tubuh kita maksimal mungkin. Wa idza jalasa fil rati akhirah qaddama rijalul yusra wa nasabal ukhra. Apabila beliau duduk di rakaat akhir, maka beliau memajukan kaki kiri, mengangkat kaki kanan. Jadi yaitu tadi namanya itu duduk tawarruk. Tasyahud akhir kan? Kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan kan begitu. Wa qa'ada dan menduduki maq'adatihi. Menduduki pantatnya. Kalau tadi kan menduduki kakinya, kalau iftirash tuh ya. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis fihi ba'du wajibati salat wa mandubatiha. Hadis ini menyampaikan tentang sebagian kewajiban sholat dan sunnah-sunnahnya. Wa addadadaha ahadahum bi annaha sitatu ahkam. Ada yang merinci 6 katanya, 6 hukum. Wahia pertama hayatan julus ghaira mutlaqil julus ya. Yaitu sikap duduk. Wa tafriqa bainal julusi di tasyahudil awal wal akhir, dan ada perbedaan tasyahud awal dan tasyahud akhir. Duduk tasyahud awal itu namanya iftirash. Duduk tasyahud akhir namanya tawarruk. Ya. Wa baina julus baina sajadatain, dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu ada yang disebut dengan ik'a kalau nggak salah. Ik'a itu gini ya. Jadi kita boleh begini, duduk di antara sujud, habis sujud kita duduk kan, boleh begini nih. Ini dua-duanya diangkat. Ya, duduk di antara dua sujud boleh begini. Mau sujud lagi kan, kita bisa begini. Nah, lalu sujud lagi. Ini namanya ik'a kalau nggak salah. Ya, itu tuh terjadi perbedaan. Kalau menurut Imam Syafi'i, duduk yang berakhir dengan salam itu tawarruk. Terjadi khilafiyah. Kalau muridnya Imam Ahmad mengatakan duduk yang tawarruk adalah duduk yang lebih dari 2 rakaat, yang tasyahudnya 2. Kalau sholat tasyahudnya cuma 1, ya betapapun banyak rakaatnya,
duduk berakhir dengan iftirash. Contohnya sholat witir. Sholat witir kan 3 rakaat. Berapa tasyahudnya? 1. Nah, maka menurut Imam Ahmad, duduknya iftirash begini. Nah, seperti duduk 2 rakaat. Walaupun seberapapun banyak, kalau tasyahudnya cuma 1, maka duduknya begini. Imam Syafi'i berpendapat, duduk yang berakhir dengan salam, tawaruk, begini. Jadi itu terjadi khilafiyah. Ya, dua-duanya boleh. Toh mereka guru dan murid. Ya, nanti kita dapati dalil-dalilnya. Wah, kalau begitu nggak usah ngikut imam. Ya, boleh, nanti ada. Boleh. Yang penting kita punya wawasan. Ya. Masih dalam koridor yang dibolehkan. Itu tidak bid'ah insya Allah. Itu namanya khilafiyah. Ada begini, dua-duanya ada dalil. Kita mau pakai yang ini, orang lain pakai itu. Itu namanya khilafiyah. Tapi kalau kita mencontohkan tidak ada dalil, itu namanya bid'ah. Itu aja dari sisi dalil. Ada nggak dalilnya gitu. Nah, ini yang kita harus pelajari. Kalau di sini kan cenderung kepada Syafi'i, ya. Kitab ini dikarang oleh simpatisan Syafi'i. Nanti beda lagi, ada lagi yang karangan Imam Ahmad ada, yaitu Syekh Utsaimin, Abdullah bin Bas, Saleh Fauzan. Saya punya buku-bukunya, stoknya punya. Cuma waktu kita kan terbatas, jadi dibaca satu-satu. Ya, supaya kita tahu, nggak nyalain orang gitu loh. Lalu memaksakan harus kayak saya. Yang dari Rasulullahnya begitu. Nggak mungkin terfikir oleh Imam Syafi'i akan menentang Rasulullah. Tidak. Dia berpendapat begitu karena itulah menurut dia yang paling benar. Orang lain juga begitu. Loh, kok beda? Guru dan murid aja beda. Jangankan guru dan murid. Imam Syafi'i saat beliau di Irak, lalu beliau pindah ke Mesir. Sudah beda. Itu satu orang. Waktu beliau di Irak namanya Qaul Qadim. Saat beliau di Mesir, Qaul Jadid. Itu dari satu orang. Apalagi dari beda orang. Ya, jadi kita kata orang manhaj salafus salih, kalau manhaj salafus salih gimana? Apa ngikut ke sana? Dia pada dalil. Tergantung dalil. Data yang masuk bagaimana? Jadi jangan dikira manhaj salafus salih itu mengikuti Imam Ahmad semuanya, enggak. Contohnya begini. Bangun dari duduk, mau ke rakaat baru, kan nanti ada begini nih. Ya kan? Ini kan? Nah, ini adalah Syafi'i. Mutlak milik Syafi'i. Nah, ini mungkin nyaman bagi orang yang sudah berumur. Bagi anak muda mah biasa aja begitu, tenang. Kalau yang berumur, bisa begitu. Nah, ya biarin aja, beda-beda. Iya, gemeter. Nah, maka jangan dipaksakan. Jadi jangan karena beda, malah jadi malas sholat nantinya. Iya, itu yang penting buat kita. Jadi kalau kita sudah, mengembara ke Maroko. Maroko kan cenderung Imam Malik. Ya, berdirinya pun tangannya ngelonjor begini. Jadi nggak sedekap begini. Mereka ngelonjor begini lurus. Itu Imam Malik Maroko itu. Maroko begitu. Ya mau mulah gitu. Yang penting ada dalil. Kan? Nah, kalau kita sudah bergaul ke sana kemari, jadi kita tahu. Oh begitu. Pasti itu orang yang bijaksana adalah orang yang pergaulannya luas, ilmunya luas. Tapi kalau yang dangkal, cuma itu aja yang dia tahu,
pasti dia mematenkan diri. Kalau nggak begini salah. Orang semakin banyak menghadapi banyak orang, seperti pernah ada orang KS mengatakan kalau di Medan apa istilahnya heterogen, ya, semua orang tuh punya keberagaman yang kuat, yang muslim, yang non muslim, tapi kami saling menghargai. Saya kira itu persis kayak di Solo. Solo itu sama kuatnya. Yang Salafiyah kuat, NU-nya kuat, yang Kejawen juga kuat. Yang jimat-jimat itu. Iya, Kristen kuat. Sama kuatnya di sana. Nah, itu kalau tahu saling menghargai. Ya, jadi jangan dikira nggak kuat, sana juga Salafinya kuat. Nah, kita akan kebingungan nih karena kita orang ketiga. Loh, kok begitu? Nah, kok begini? Ya, kaget gitu. Nah, tapi kalau kita tahu, oh begitu. Biasa. Ya. Kesimpulan. Al-hadis sudah ya tadi. Yang kedua, hadis Abi Hamid radhiyallahu hadza rawa anhu qaulan wa rawa an filan wa wasifan fi salatu. Karena contoh dari Rasulullah ini kan dilihat pakai mata. Ya kan? Saya melihat. Lalu diterjemahkan lewat tulisan. Ya, coba Pak Udi melihat pemandangan waktu pulang ke Jogja contohnya. Coba ceritakan, itu enggak semuanya lurus itu. Pemandangan yang saya lihat begini, kan pakai tulisan ini. Kalau mau pakai kamera tuh lihat sendiri kan gitu. Nah, dulu belum ada. Seandainya Rasulullah sekarang ada, beliau sholat bisa direkam lebih lagi, pakai audio visual dari berbagai dimensi, dari atas, dari bawah, kayak petinju tuh, atau kayak orang lagi main badminton sampai jatuhnya tuh ketahuan tuh, masuk ke garis apa luar tuh, bisa ketahuan. Kalau sekarang, tapi sudahlah, kita nggak bisa, ya nggak bisa berandai-andai. Ya sudahlah, terima saja. Jadi kita harus insaf, itu memang dari Nabi kita, datangnya separoh-separoh gitu. Jadi jangan jangan dipaidok lah singkatnya. Itu memang datangnya nggak lengkap gitu loh. Kalau nerangin itu yang lengkap Pak, nanti contohnya kita disuruh, tolong beli air minum. Loh mereknya jangan itu, tadi kenapa nggak ngomong lengkap? Kita mah kesel. Ya air minum aja. Nah, karena tingkat orang yang memahami beda-beda para sahabat. Ada yang cerdas. Coba bapak perhatikan. Jarang sekali 3-4 sahabat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meriwayatkan hadis. Jarang. Memang ada. Contohnya Abu Bakar Siddiq lah. Itu paling jarang meriwayatkan hadis. Padahal beliau selalu ada di mana-mana. Ya, di situ ada Rasulullah, beliau menemani selalu. Tapi kok kenapa jarang ngomong? Saya merasa aneh itu. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah ini kok jarang. Seperti Khadijah, ya. Beliau menemani Rasulullah 25 tahun. Mana hadisnya? Aku pernah melihat Rasulullah begini. Jarang sekali. Seperti Aisyah kan pernah. Suatu saat Umar bin Khattab berpidato, saudara-saudara, khusus saya sampaikan pada perempuan, kalau mandi untuk hadas besar, tolong air tuh masuk ke pori-pori kulit, ya, terutama yang rambutnya tebal tuh. Oh itu harus betul-betul masuk ke pori-pori. Aisyah hadir di majlis itu. Wahai Amirul Mukminin, aku pernah mandi bersama Rasulullah pakai gelung. Tapi Rasulullah tidak menyuruh saya membukanya. Apa kata Umar? Umar salah, Aisyah benar. Langsung di tempat itu. Dia nggak, wah kamu ngelunjak ya. Ngomong nanti kek gitu. Enggak itu. Aisyah, Umar salah, Aisyah benar. Karena urusan pribadi nggak bisa ngunggulin Aisyah. Aisyah udah
sehari-hari di rumah. Nah, begitu contohnya. Nah, tapi dari yang keluar dari lisan Khadijah ini kok jarang itu, ya. Sekalinya saya dengar itu di awal wahyu saja, ketika Rasulullah turun dari Gua Hiro gemetar. Nah, itu Khadijah ngomong. Sisanya nggak pernah ngomong. Kita lanjut. Kesimpulan berikutnya. Al hadis fihi bayanu salatihi linaqtadiya bihi. Hadis ini menjelaskan salat Rasulullah supaya diikuti, diteladani. Karena tadi dalam urusan ritual saudara harus memenuhi 6 pas. Kalau istilah Pertamina kan serba pas. 6 pas. Pas caranya, pas waktunya, pas tempatnya, pas bilangannya, pas jenisnya, pas sebabnya. Ritual itu harus memenuhi 6 pas. Kalau bukan ritual mah kaitannya dengan manfaat. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu urusanmu. Nah, kalau urusan dunia, yang maslahat lakukan. Yang merugikan jangan. Ya memang kalau sampai ininya tidak menghadap kiblat batal. Kalau sampai menceng benar, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi sampai begitu tuh. Ini udah nggak ngadap kiblat lagi, batal. Jadi menghadap kiblat itu yang dijadikan patokan itu dada. Contohnya gini, kita lagi sholat, doar. Ada apa tuh? Nah, sepanjang ini enggak, wih ada apa? Batal ini udah begini. Tapi kalau nengok kepalanya doang, ya namanya kan alamiah kan, ada doar, kaget. Apa tuh? Enggak batal. Jadi itu patokannya begitu. Jadi kalau menghadap kiblat patokannya ini. Kaki masih boleh, menceng-menceng. Walaupun sunnahnya menghadap ke sana. Ini kan sunnah idealnya. Makanya imam tuh harus punya modal tahu sih batal nggak batal. Yeah. Dan kita sunnah salamnya itu kalau sholat berjemaah setelah kedua. Maksudnya setelah imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita sunnahnya. Nah, tapi kalau kita nggak bisa nyalain orang udah kebelet ya kan, nahan begitu salam Assalamualaikum warahmatullahi, kabur boleh, karena yang wajib itu kan salam pertama. Kalau tidak diterima itu urusan Allah. Contohnya hati kita nggak bersih, sholat kita ada tujuan tertentu bukan karena untuk Allah, itu kan Allah yang tahu. Jadi urusan tidak diterima itu Allah. Apakah orang yang sholat sah itu pasti diterima? Belum tentu, itu wewenang Allah. Kita nggak boleh, itu bukan zona kita. Kita tidak bisa membahas diterima nggak diterima. Tapi sah tidak sah. Itu. Jadi kita hanya sebatas sah tidak sah. Nggak boleh diterima nggak diterima, nggak boleh, itu urusan Allah. Bukan hak kita. Gitu Pak. Sudah? Ada lagi? Cukup ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberi berkah, memberi pahala yang berlimpah untuk kita, menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan khusus anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta diberi petunjuk untuk menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.